Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Abdillah Sopyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Isnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Indar Paradita. Keahlian profesional sumber daya manusia. Keahlian profesional sumber daya manusia ini adalah seperangkat kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang harus diketahui oleh praktisi sumber daya manusia untuk mengelola dan mengembangkan human capital secara efektif, strategis, dan berbasis data. Tujuannya adalah mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya manusia yang optimal. Dalam konteks human capital management, profesional sumber daya manusia bukan sekedar pengelolaan administrasi tenaga kerja, melainkan mitra strategis yang berperan dalam pengambilan keputusan bisnis. Mereka harus mampu menghubungkan praktik sumber daya manusia dengan nilai dan kinerja organisasi secara terukur. Kompetensi inti profesional SDM. Yang pertama, kompetensi strategis. Ini memahami bisnis dan strategi organisasi secara menyeluruh. Mampu menyelaraskan kebijakan SDM dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Dan terlihat aktif dalam perumusan strategi bisnis sebagai mitra strategis. Yang kedua, ada kompetensi manajerial. Ini merencanakan, mengorganisasi, dan mengelola program SDM secara sistematis, mengelola perubahan organisasi dengan efektif, dan memimpin tim dan membangun budaya kerja yang produktif dan kolaboratif. Ketiga, ada kompetensi teknis. Di dalamnya ini, rekrutmen dan seleksi, mampu merancang proses rekrutmen berbasis kompetensi dan potensi. Lalu ada manajemen kinerja, itu mampu menetapkan indikator kinerja atau KPI dan melakukan evaluasi kinerja secara objektif. Dan yang terakhir, itu adalah pelatihan dan pengembangan, yaitu merancang program pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat ada kompetensi analitik dan teknologi, yaitu mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data sumber daya manusia. Lalu menggunakan Human Resource Information System untuk mendukung pengambilan keputusan dan menyusun laporan human capital yang terukur dan berbasis bukti. Yang kelima, ini ada kompetensi manajerial, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai lapisan organisasi, memiliki kemampuan negosiasi, persuasi, dan fasilitas dalam menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir ini, bangun hubungan kepercayaan dengan karyawan dan manajemen. Peran profesional SDM dalam manajemen human capital. Nah, di mana yang pertama ada talent scout atau pencarian bakat. Nah, di mana tugasnya itu untuk merekrut dan mengidentifikasikan di mana untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik untuk organisasi. Selanjutnya ada layering fasilitator, di mana itu fasilitator pembelajaran, di mana tugasnya beliau ini untuk mendorong budaya belajar untuk berkelanjutan di lingkungan kerja seperti itu. Selanjutnya ada analisis SDM, nah di mana tugasnya untuk menganalisis data karyawan untuk mendukung keputusan strategi manajemennya seperti itu. Selanjutnya ada pengusahaan budidaya atau tugasnya itu untuk mendukung dan menjaga budaya organisasi yang sehat, inklusif, dan berprestasi. Nah, di mana selanjutnya saya akan menjelaskan cara kalian profesional SDM. Nah, di mana yang pertama ada pendidikan formal untuk menempuh program S1 atau bidang manajemen SDM, psikologi industri atau administrasi bisnis. Selanjutnya ada pelatihan workshop. Nah, di mana itu untuk mengikuti pelatihan HR terkini dan talenta manajemen. Selanjutnya ada magang dan malam praktik, di mana itu untuk membangun profesional portofolio melalui pengalaman langsung di lapangan. Selanjutnya ada komunitas profesi, di mana aktif dalam asosiasi seperti PMSM, yaitu Perkumpulan Manajemen SDM Indonesia atau SHRX. Tantangan profesional SDM dalam era
human capital. Di sini saya akan membahas 4 tantangan. Yang pertama ada digitalisasi dan otomasi. Jadi, profesional SDM dituntut melek teknologi dan mampu bekerja dengan sistem HR berbasis AI. Yang kedua ada perubahan kebutuhan kompetensi. Jadi, skill yang dibutuhkan berubah cepat seiring berkembangnya industri. Yang ketiga ada keterbatasan data. Banyak organisasi belum memiliki sistem data SDM yang memadai untuk pengambilan keputusan. Yang keempat ada kesenjangan peran strategis. SDM sering masih dianggap administratif bukan mitra strategis. Kesimpulannya adalah profesional SDM harus menguasai 5 kompetensi utama. Yang pertama ada strategis, manajerial, teknis, analitik, dan interpersonal. Untuk mengelola human capital secara efektif, perannya kini berkembang jauh dari sekedar administrasi menjadi mitra strategis bisnis yang mampu menganalisis data, membangunkan budaya organisasi, dan mendorong transformasi. Perkembangan bisa melalui pendidikan, pelatihan sertifikasi atau CHRP, SHRM, dan BNSP, dan praktiknya langsung. Tantangan terbesar ke depannya adalah digitalisasi atau AI, perubahan kebutuhan skill yang cepat dan masih rendah pengakuannya SDM sebagai fungsi strategis di banyak organisasi.